di pembelajaran IPA ini apa? Mungkin ada yang targetnya cukup pas KKM Pak, dapat nilai 100. Targetnya bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, boleh. Memang intinya sebetulnya esensinya pembelajaran IPA terlebih fisika itu Bapak tidak mengharap kalian itu pintar semua, misalkan besok jadi ilmuwan atau apa, tidak. Yang penting kalian bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebab akibat, aksi reaksi. Nah, kita akan bahas nanti di kelas 8 ini. Begitu. Seperti kata Einstein bilang gimana nak? Kita tidak bisa mengajari ikan untuk melompat. Nah, ikan kan pinternya berenang, ya sudah, kita ajari saja ikan untuk berenang, bukan untuk melompat. Begitu juga kalian mungkin punya passion masing-masing. Misalkan yang kurang di matematika atau IPA, tetapi pinter di bahasa atau seni budaya, ya sudah, manfaatkan itu. Tetapi jangan sampai ketika kamu sudah di passionmu itu, hal lain kalian hiraukan, kalian juga harus bisa berusaha maksimal, tunjukkanlah. Meskipun bukan passionmu, kalian bisa maksimal. Baik, 24 mendapat nilai yang memuaskan, terima kasih. Selanjutnya dapat nilai 90-an, amin. Saya dulu nggak pernah dapat 90-an nak, IPA di SMP. Tidak remedial, oke. Nggak remedial, lewat KKM semua, amin. Ya, ada target yang beda-beda nih. Targetnya cukup nggak remet, mungkin tahu ya kemampuannya. Ada yang dapat nilai 90-an, mungkin kemampuannya bisa lebih. Dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, benar sekali. Contohnya misalkan ketika kalian jalani tentang gerak, nggak mungkin kalian prakteknya harus mengukur dulu jaraknya berapa, kecepatannya berapa, bukan seperti itu. Tetapi lebih ke misalkan kalau kita berjalan lebih cepat, apa kaitannya sama waktu? Oh, ketika kita berjalan lebih cepat, waktu tempuhnya menjadi lebih sedikit. Nah, seperti itu kalian bisa menerapkan itu sebagai prinsip-prinsip fisika, logika ya. Baru 31. Yuk, nggak remedial ya. Harapannya kalau kalian fokus, kita bisa kerjasama. Saya yakin nilai IPA nggak remedial ya, kalau kalian mau diajak kerjasama loh ya. Tuntas di setiap tugas. Paham pelajaran, nilainya meningkat, lulus, ngerti, tidak remedial juga. Baru 31. Yuk. Tidak remedial, nilai di atas 85. Terima kasih. 32. Di atas 90, amin ya. Kalau bisa ya 100 nak ya. 90 itu kan belum maksimal. Usahakan misalkan kalau kalian misalkan tetap nggak suka fisika ya nggak apa-apa, yang penting optimalkan. Buktikan kalau saya nggak suka fisika saja dapat 80, apalagi suka, gitu kan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ini sharing kalian terkait harapan dan target. Nah, kalau kita ingat materi kelas 7 akhir kita bicara tentang gerak, ya enggak? Nah, ini nanti juga ada kaitannya sama gerak dan gaya. Bapak mau ajak kalian main TTS nih. TTS-nya tapi online. Ya. Jadi minta tolong nanti langsung saja ketika yang tahu jawabannya langsung nyalakan mikrofon atau lewat chat. Sabar ya. Oke, yuk. Ada yang mendatar, ada yang menurun. Langsung saja. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Langsung nyalakan mikrofon. Siapa ini? Yang Nikola, Pak. Ya, Nikola. Kalau yang nomor 4, yang perpindahan tiap satuan waktu itu kecepatan bukan, Pak? Ya. Kenapa itu kecepatan? Oh, Oke, saya nggak tahu, Pak. Ya, hijau itu berarti tandanya benar. Yuk, lanjut. Mana? Selain Nikola, yuk. Siapa? Sudah ketemu satu nih. Pak, Ya, siapa ini? yang nomor 3 Ya, itu kilometer bukan? yang nomor 3. Yang ini ya.
Ya. Ini Iya. 3 mendatar. Apa? Jarak tiap satuan waktu. Ayo. Kalau perpindahan tiap satuan waktu itu kecepatan. Kalau jarak tiap satuan waktu apa? Temennya kecepatan. Kelajuan Pak per jam bukan? Ayo, jarak tiap satuan waktu. Apa tadi? Kelajuan bukan? Kelajuan juga ya. Kalau kilometer kepanjangan, nah kilometer nih ini nggak cukup nih ya. Berarti kelajuan hijau. Nah bener. Yuk lanjut. Pak, yang nomor 5. Ya. Yang nomor 5 jarak bukan? Yang nomor 5 kita coba. Ini ya. Panjang total lintasan jarak. Bener. Yuk satu lagi. GLBB. GLB ya harusnya ya. Kalau gerak lurus berubah beraturan itu GLBB. GLBB. Ya. Ya. Begitu ya. Dapat 100 nih. Terima kasih. Nah, nanti kita sering coba latihan seperti ini. Itu dari saya. Ada pertanyaan dulu terkait materi yang akan dipelajari apa? Jadi materi besok tuh untuk minggu depan ya, kita akan belajar gerak dan gaya. Kalau kita sudah belajar GLB, gerak lurus beraturan, kita nanti akan belajar gerak lurus berubah beraturan, perubahan kecepatan ya. Seperti apa nanti kita akan pelajari. Kemudian gaya. Gaya itu bukan ketika kalian foto atau tiktokan gitu gaya, bukan ya, bukan style, tapi lebih ke force. Satu game lagi nak, mungkin kita bisa cari bersama ya. Kita bisa cari bersama apa saja sih yang ada kaitannya sama gerak dan gaya. Kita nanti akan lihat, Bapak minta tolong lagi sebutkan kata-kata yang berkaitan tentang gerak ya. Sebentar. Sebutkan kata-kata yang berkaitan tentang gerak. Saya presentasikan sekarang. Nah, silakan sebutkan kata-kata yang ada kaitannya sama gerak. Apa? Waktu. Waktu. Oke. Apa lagi? Kecepatan Pak. Kecepatan. Terima kasih. Apa lagi? Jarak, Pak. Jarak. Apa lagi? Yuk. Perpindahan. Perpindahan. Terima kasih. Apa lagi? Kelajuan. Kelajuan. Apa lagi? Percepatan, Pak. Percepatan. Apa lagi? Yuk, 4 lagi nih. Yuk. Usaha. Usaha boleh. Ada kaitannya juga. Apa lagi? Gaya. Gaya boleh. Apa lagi? Ya nah. Sembarang saja yang bisa apa? Masa bisa juga kaitannya. Misalkan mobil atau apa itu kan bergerak, semua benda yang bergerak itu kan apalagi. Kalau jalan, Pak. Apa? Jalan. Jalan. Oke. Yuk, apalagi? Gravitasi. Gravitasi. Terima kasih. Yuk, satu lagi. Yuk. Energi, Pak. Energi. Oke. Karena kita bergerak kita butuh energi. Nah, karena kalian kelas 8 ya, tingkat kesulitannya saya buat medium. Tadi anak-anak kelas 9 saya buat hard. Waktunya kira-kira untuk menemukan kata itu berapa menit? 5 menit cukup? Atau 10 menit? 10 Pak. 10 ya? 10. Oke, kita create. Minta tolong ya, kalian nanti bilang, misalkan waktu itu ada di baris berapa, kolom berapa, ya? Ayo, cari. Baris kanan samping Baris kolom berapa gitu nak? Usaha, oke. Terus
Ya, yuk lanjut. Perpindahan. Pak, kelajuan sebelahnya usaha. Kelajuan sebelahnya usaha. Oke, lanjut. Perpindahan di sebelah kelajuan. Perpindahan mana? Baris berapa? Kolom berapa? Perpindahan sebelahnya kelajuan. Oh iya, lanjut. Perpindahan, Pak. Gravitasi juga sebelahnya. Gravitasi, Pak. Nggak mau ini. Dari atas, Pak. Dari paling atas. Dua bas. Gravitasi juga ya. Gravitasi sebelahnya. Sebelahnya. Oke, lanjut. Waktu sebelahnya, Pak. Bawah. Waktu sebelahnya. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Dari bawah, kebalik ya. Oke, lanjut. Jarak di sebelahnya, Pak. Energi paling bawah mana? Kebalik, Pak. Oh, kebalik ya. Jarak di sebelahnya waktu. Di sebelah jarak sebelahnya perpindahan Pak ke atas. Iya, jarak sebelahnya. Sebelahnya pada sebelahnya. Waktunya umum. Jarak sebelahnya waktu. Sebelahnya waktu. Oke, lanjut. 3 lagi. Masa kayak serong gitu. Ini, Pak. Masa Gaya baris terakhir, Pak. paling bawah. Paling bawah. Paling bawah. Ketiga. Pak jalan itu Pak. Yang ketiga. Jalan. Baris berapa? Kolom berapa? Baris pertama di sini, Pak. Ya. Ya. Iya. Ya. Oke, makasih yuk. Saya juga Dari bawah ke atas. dari bawah. Gaya. Itu benar. Kanan. Ya, Pak. Benar. Iya. Yuk, satu lagi yuk. Itu masih samping jalan. Masa di samping jalan, Pak. Masa di sampingnya jalan. Samping jalan. Masanya dari atas ke dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Cuma 2,5 menit. Waktunya 10 menit. Hebat kalian. Kalau saya sendiri mungkin agak lama nanti ya. Begitu ya. Nah, hal-hal semacam ini akan sering karena apa? Terlebih PJJ ini kan kita harusnya ini ya buat yang sesuatu yang lebih menarik, esensinya yang penting. Kalau untuk hitung-hitungan teori nanti kita bisa pelajari sendiri. Sumber-sumber itu banyak, nggak cuma dari Bapak. Dari Google bisa, tetapi kalau Google itu hanya batasnya level bawah, menyebutkan, menjelaskan. Kalau Google diminta untuk menganalisa, susah. Kalian yang bisa menganalisa. Kalau biasanya kan soal-soal sebutkan, jelaskan di Google, kalian tinggal ketik saja pasti ada. Buku juga menjadi sumber. Nanti PDF materi Bapak akan sampaikan, kirim. Yang penting hal-hal seperti ini yang menjadi esensi pelajaran biar enak buat kita bersama. Begitu dari saya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, silakan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kita pelajaran fisika lagi kapan? Minggu depan ya, hari Rabu. Nah, itu mulai pelajaran sesungguhnya. Nanti tidak serta-merta, misalkan kalau 2 jam, apakah 60 menit itu dari awal sampai akhir? Nanti ada variasi, paling 5 menit awal Bapak minta untuk apa, terus habis itu kalian kerja mandiri, terus 10 atau 15 akhir kita ketemu lagi. Karena nggak bagus juga kalau lama-lama di layar laptop kan, radiasinya juga bahaya. Ada istilahnya 20 menit itu kalian harus melihat benda yang jaraknya 20 kaki selama 20 detik. Nah, pastikan jarak kalian dengan laptop itu juga sekitar 20-25 cm. Karena itu yang bagus untuk mata. Begitu? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, boleh pimpin doa salah satu, Nak. Yuk. Terima kasih anak-anak 83. Selamat istirahat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh keluar, silakan. Ya.